Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Bagi teman-teman, apakah kalian sudah punya buku aku? Jadi aku alhamdulillah sudah menerbitkan 4 buku gitu kan. Nah, mungkin teman-teman banyak banget yang nanya tentang sebenarnya bagaimana sih tips menulis itu. Nah, jujur aja ya teman-teman, kalau menulis itu tidak banyak tips sebenarnya. Karena menulis itu tipsnya ya menulis kayak gitu. Gak ada lagi. Kalau teman-teman misalkan nanya ke penulis siapapun, kebanyakan pasti mereka bilang tips menulis itu adalah ya menulis gitu. Kalau misalnya aku bilang niat yang kuat untuk nulis, ya pasti semua orang pingin niat untuk bikin buku pasti pingin ya. Niat itu ada. Tapi kalau nggak ada action atau nggak nulis langsung, ya percuma kayak gitu. Jadi niat itu pasti ada lah gitu kan. Tapi yang susah itu adalah tentang konsistensi menulis itu sendiri. Kalau ada yang bilang, aku nulis bergantung mood, aku nulis tergantung ide, aku nulis tergantung kondisi situasi, iya gitu. Itu nggak apa-apa, itu alasan, setiap orang pasti punya alasan. Tapi jujur aja, tips menulis itu ya cuma nulis gitu. Nggak ada lagi yang lain. Tetap nulis terus dan nulis gitu. Mau itu mood kalian baik, mau mood kalian buruk, mau keadaannya kayak gimana, aku yakin banget kalau kalian sudah ingin menulis, itu pasti maunya nulis kayak gitu. Dan itu dari tips secara umum. Tapi kalau tips secara aku pribadi, iya, menulis itu penting banget. Pertama, tata niat dulu, ya kan, kalau niat pasti insya Allah ada. Yang kedua, terus keep on writing, pokoknya terus aja nulis. Dan yang ketiga, biasanya kalau aku akan menentukan dulu judulnya apa. Kadang biasanya orang nulis dulu baru nentuin judul ya. Tapi kalau aku enggak. Aku nentuin judulnya apa karena judul itu bikin buat aku kayak pagar gitu. Sebuah rumah pasti harus punya pagar dulu biar kita nggak lari kemana-mana. Atau mungkin diibaratkan kayak fondasi lah. Jadi biar jadi core atau main idenya itu dari si judul itu. Selanjutnya aku akan bikin draft kasar. Jadi kalau misalkan novel, aku akan nulis chapternya dari chapter 1 sampai chapter akhir. Misalkan ada 20 chapter. Jadi dari chapter 1 sampai chapter 20 itu aku tulis semua. Dan itu intinya adalah tentang alur dari si novel itu sendiri. Jadi ketika aku nulis itu biar nggak kemana-mana. Jadi aku udah tahu, oh di bab ini aku bakal nulis sampai sini. Oh di bab ini aku bakal nulis sampai sini gitu. Terus targetkan aja. Nulisnya itu sehari berapa lembar gitu. Dan ini bergantung banget sama buku apa yang akan kalian tulis. Kalau novel biasanya kan ada penerbit yang mengharuskan tuh minimal 80 lembar. Ada yang 120 lembar, bahkan ada yang lebih. Kita anggap aja 120 lembar. Jadi kalian kalau bikin novel terus chapternya itu kalian bisa bikin 12. Biar gampang enaknya. 12 chapter. Satu chapter berarti kalian harus sampai mentargetkan itu nulis 10 lembar. Ini secara kuantitas ya. 10 pages itu harus bisa. Dan aku yakin kalau kalian benar-benar fokus banget, kalian sehari itu bisa nulis 1 chapter. Kebayang gak sih kalau misalkan kalian sehari 1 chapter, berarti kalau 12 chapter butuh berapa hari? Cuma 12 hari doang. Cuma 2 minggu aja kalian selesai. Itu kalau benar-benar niat banget nulis. Dan itu harus nulis dan nulis. Dan ini memang yang susah adalah menjaga konsistensi untuk menulis. Kalau aku sendiri, aku sistemnya deadliner sih. Aku bikin deadline sendiri kayak gitu loh. Misalkan aku dalam bulan ini harus menyelesaikan 1 novel ini. Jadi mau aku 1 minggu nulis full, habis itu aku gak nulis. Atau mau aku sehari ini nulis cuma 2 lembar, besoknya 10 lembar. Yang penting dalam 1 bulan itu aku selesai gitu. Jadi aku mengejar diriku sendiri dengan deadline yang aku buat sendiri kayak gitu. Tapi kalau teman-teman terserah. Lebih bagus kalau misalkan ikut event. Kalau ikut event tuh pasti kan ada deadline nih. Ikut lomba gitu. Nah kalau misalkan udah ada deadline, pasti kalian akan merasa terkejar sendiri dengan deadline itu ya. Oke, itu aku membahas secara kuantitas, secara jumlah page atau jumlah halaman. Terus kalau misalkan aturan nulis itu gimana, mau pakai Times New Roman, Arial atau Calibri apapun itu tergantung banget sama penulis masing-masing. Tergantung dengan penerbit masing-masing yang menentukan. Atau event, biasanya event itu punya aturan sendiri kayak kamu harus pakai pakai Calibri atau pakai Times New Roman, berapa spasi semuanya itu udah ditentuin. Tapi kalau aku biasanya nulisnya ya font apa adanya yang ada di laptop itu dulu sih, nanti di akhir baru aku lihat di
penerbitnya itu dia mau font apa, terus aku coba ganti, aku sesuaikan dengan aturan mereka, dan biasanya kejadiannya akan jatuhnya tuh lebih banyak daripada yang aku kira. Misalkan aku udah menentukan sesuai dengan yang aku buat itu 120 lembar, setelah aku rubah ke settingan seperti yang penerbit itu mau, biasanya bisa berubah jadi sampai 150, jadi ngembang gitu loh, karena spasinya itu diminta agak lebar. Jadi enak dong, jadi banyak kan gitu. Terus apa lagi ya? Itu sih, jadi setelah itu kita otomatis harus bikin, setelah semuanya selesai baru kita bikin sinopsis. Sinopsis itu hanya dikasih ke penerbit di awal aja, jadi tidak untuk diterbitkan ya. Ngapain kita ngasih sinopsis novel kita, mungkin sekilas aja gitu, biasanya di testimoni atau apa yang biasanya kita ambil dari para pembaca. Tapi kalau sinopsis itu biasanya hanya untuk penerbit, kayak biar penerbit itu tahu inti dari kisah yang kita tulis dalam novel itu apa, kayak gitu. Ada juga beberapa penerbit yang bakal membaca 3 chapter pertama. Kalau mereka baca terus mereka merasa penasaran dengan kisah selanjutnya, oh berarti layak untuk diterbitkan. Tapi kalau 3 chapter aja yang pertama mereka tidak penasaran dan bosen dengan cerita yang kita tulis, ya udah berarti kemungkinan sebesar itu ditolak gitu. Jadi setiap penerbit atau editor tuh punya caranya sendiri-sendiri untuk menilai novel ini worth it nggak untuk diterbitkan atau layak nggak untuk dicetak kayak gitu. Terus apa lagi ya? Jadi itu untuk tips menulis itu dari aku ya. Jadi kalian bisa bikin versi kalian sendiri. Terus setelah tips menulis, next buku apa sih yang akan aku tulis gitu. Apakah aku akan memutuskan untuk tulis buku bahasa terus? Enggak gitu. Karena pada dasarnya aku suka nulis fiktif atau nulis cerita-cerita novel, romans gitu kan. Dan aku mungkin insya Allah ini sedang masuk ke penerbit. Itu ada 2 buku. Yang pertama ada buku antologi cerpen cinta Islami. Jadi cerpen itu isinya kalau nggak salah ada 12-15 judul cerpen. Dan setiap cerpennya itu pasti punya cerita yang berbeda-beda ya otomatis ya. Dan itu semuanya adalah bertemakan tentang cinta Islami. Allah kalau jadi terbit bulan Mei ini aku akan dapat pengumumannya, lolos enggak buat seleksinya, karena aku ngirim ke penerbit mayor. Kenapa ke penerbit mayor? Karena ini untuk membangun branding atau membangun nama, jadi aku sengaja pakai penerbit besar dulu. Next kalau misalkan gagal nih, aku bakal lari ke penerbit indie gitu. Tapi kalau untuk buku bahasa aku, karena kontraknya mau habis, aku mau pindah ke penerbit indie aja gitu. Karena aku sudah merasakan di penerbit mayor untuk buku bahasa tuh kayak gimana. Dan karena ini aku pindah genre kan, aku pindah ke buku ke novel, jadi aku mau lari lagi ke penerbit mayor lagi. Jadi terserah, ini semuanya terserah kembali ke teman-teman. Teman-teman milih penerbit mayor langsung boleh, langsung ke indie juga boleh gitu. Atau kalau aku lebih ke membangun branding dulu atau nama dulu, makanya aku lari ke penerbit besar. Terus buku yang kedua selain antologi cerpen ada novel. Novel ini judulnya tentang jejak cinta di Jerman. Kalau aku bikin versi aku, nggak tahu, kadang biasanya suka diganti juga sama penerbit tentang judul buku yang sebenarnya kita udah bikin ya. Dan jejak cinta di Jerman ini sebenarnya tentang kisah aku selama hidup aku di Jerman. Jadi kisah nyata yang aku alami sama di Jerman. Banyak banget tentang lika-liku kehidupan aku selama di sana. Jadi seorang muslim, jadi seorang au pair gitu kan. Terus banyak banget lah pengalamannya. Dan ini sebenarnya tentang perjuangan aku dapetin beasiswa S2 sampai gimana caranya aku berakhir gitu, tidak ke Jerman lagi, itu gimana ceritanya. Dan juga pasti dibumbui ada beberapa kisah romansa di dalamnya. Dan kisah romansa ini juga gak aku buat-buat, karena memang aku juga mengalaminya sendiri. Dan kalian bisa kepo dengan bagaimana kisah cinta ini juga berlangsung di novel ini. Makanya kalian nanti harus beli ya, sekalian aja promosi. Dan yang terakhir, banyak banget yang nanya enak mana jadi tutor atau penulis. Dua-duanya enak, gak ada yang bagaimana, karena dua-duanya itu adalah tentang passion aku. Jadi mengajar itu juga passion. Mungkin aku gak bisa kalau gak ngajar, karena aku suka banget ngajar. Meskipun aku gak ngajar secara formal, aku akan berusaha ngajar secara informal gitu. Atau mungkin aku gak ngajar murid aku asli, aku bakal ngajar ponakan aku atau ngajar siapapun di keluarga aku buat bisa bahasa gitu, bahasa Inggris terutama. Terus jadi tutor itu sudah jadi passion aku, ngajar, karena aku juga basicnya juga pendidikan.
Terus nulis itu adalah hobi lain selain mengajar ya. Jadi hobi yang tersalurkan dan menjadi dan menghasilkan uang gitu. Karena ya pekerjaan yang paling enak itu adalah ketika hobi yang menghasilkan uang ya kan. Dan alhamdulillah dua-duanya ini adalah passion aku dan hobi aku. Whether it is teaching or writing. Jadi apakah itu ngajar atau nulis, dua-duanya aku suka kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi tentang menulis dan juga dunia penulisan dan semuanya, bisa kalian tinggalkan komen di video aku ini, dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Oke? Thank you, semoga ini bermanfaat untuk video aku kali ini. Dan next kita akan mencoba bahas tentang hal-hal lainnya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.